Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk demo FortiGate dan FortiWeb ya, terutama untuk function si FortiWeb itu sendiri. Nah, di sini saya ada demo topologi dan konfigurasinya, di mana dalam demo ini saya membuat lab semua device ini dari web server, FortiWeb, FortiGate itu dalam satu subnetnya, di mana user ketika akan akses ke web server itu akan melalui si FortiGate, lalu trafficnya masuk ke FortiWeb, yang dimana divirtualisasi IP dari si web server tersebut. Oke, baik, kita akan masuk ke labnya. Kita coba masuk ke bagian FortiWeb, terutama di feature API protection. Di sini saya akan menjelaskan FortiWeb dengan metode API protection. API yang diurusi FortiWeb sendiri itu ada JSON protection, XML protection, GraphQL protection, Open API validation, Machine Learning based API protection, Mobile API protection, dan API gateway. Nah, saya akan memberikan contoh itu JSON protection. Di dalam JSON protection ini saya sudah membuat satu skema yang dimana skema ini berbentuk file JSON. Di dalamnya ada atribut di mana ada username, ada password. Kedua atribut ini bertipekan string, tapi di mana username ada ketentuan maksimal karakternya itu adalah 10 atau max length-nya, lalu minimumnya itu 4 karakter. Di dalam file JSON ini username dan password, kalau requestnya tidak memenuhi syarat yang dari ini, maksimum length dan minimum length-nya, maka akan terblok oleh FortiWeb. Untuk pengujian saya menggunakan aplikasi Postman. Ini ya, Postman. Di mana ada username yang saya isi 2 karakter, yaitu KO. Karena belum ada proteksi di FortiWeb, maka ketika saya menggunakan username KO ini, dia akan previewnya akan sama. Nah, misalkan saya akan ganti terbang tinggi. Saya send ke API, itu juga dia akan mengikuti apa yang diinput di atas di row-nya ini, di body row-nya ini. Jadi ketika saya belum memproteksi si JSON validasi ini, maka dia berstatuskan OK. Oke, mari kita balik lagi ke FortiWeb. Nah, di file JSON skema ini saya sudah menginputkan username dan password. Nah,
Untuk karakternya seperti ini ya teman-teman, yang tadi saya sudah sampaikan. Lalu saya membuat grouping, di mana grouping ini grouping skema ini bisa memiliki beberapa file JSON yang akan diproteksi. User password ini dari file JSON skema yang ada di sini. Lalu kemudian saya membuat rule yang saya buat di JSON skema ini untuk memproteksi API dari web server. Di mana saya men-setting URL tipenya simple string untuk post URL-nya mengarahkan ke API. Jadi folder API saya itu ada di sini yang akan saya proteksi. Untuk skema grupnya tadi yang ada di sini skema grup 1, untuk exit-nya alert and deny. Lalu saya membuat satu policy di mana di dalam policy ini ada rule si JSON API. Ya, namanya API 1 sama dengan yang di sini. API 001. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara untuk memproteksi dari FortiWeb? Maka kita masuk ke policy di Web Protection Profile. Di sini saya sudah buat untuk Web Protection Profile-nya untuk IPP API 001. IPP ini singkatan dari ini, Inline Protection Profile. Saya akan masukkan untuk policy JSON schema berada di Web Protection Profile ini. Sebentar, agak loading lama ya. Nah, saya akan mengaktifkan di mana API protection ini berdasarkan JSON protection yang sudah kita buat tadi. Kita klik OK. Oke, kita coba tes kembali di mana apabila kita menggunakan minimal 4 karakter, misalkan Koko, username yang ada di JSON skema tadi ada requirement-nya, ini bisa tembus ya teman-teman, karena kita sesuai dengan requirement di username minimal 4 karakter tersebut. Tapi misalkan saya hapus menjadi 2 karakter atau KO, itu si FortiWeb akan memblok karena karakter yang saya inputkan di sini tidak sesuai requirement yang ada di JSON di FortiWeb. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini blocking dari FortiWeb. Oke, jika saya misalkan 10 karakter, saya masukkan 10 huruf. Saya ngacak aja nih hurufnya. Ini akan masuk lagi ke dalam requirement si JSON tersebut. Apabila saya nambah 1 huruf menjadi 11 karakter, maka FortiWeb akan memblok. Oke. Nah, ketika saya coba input username
dua karakter ini masih terblok. Kita bisa lihat atau cek di bagian log and report, log access, attack. Oke, di mana log-log yang kita sudah coba lakukan dari Postman itu ada di sini, alert. Jadi detail informasinya ada di sini. Kita coba melakukan Postman ke JSON skema. Nah, di sini terproteksi karena ketidaksesuaian karakter yang kita input. Ini di sini ada Postman ya. Lalu kita coba satu langkah di mana kita akan membuat SQL injection di sisi password. Dari password ini saya inputkan lari or 11. Ini saya kasih sama dengan, di sini karakter 1 sama dengan 1 ini sama saja dengan SQL injection. Ketika saya send, maka terblok dan kita bisa lihat lognya ada di sini. Kita refresh lagi. Nah, oke. Di sini saya mencoba untuk meng-SQL injection dari elemen password. Triggernya ada ya. Signature-nya ini policy yang dibuat di FortiWeb-nya bernama policy SP API 001. Nah, di sini IP selaku penyerang atau IP klien saya, IP laptop ini. Nah, untuk ini IP asli ya, IP asli dari si web server tersebut. Mungkin sekian contoh untuk JSON protection